rasa ingin tahu yang tinggi. Sampai-sampai banyak orang yang datang ke peramal atau cenayang untuk melihat masa depan mereka. Namun sebenarnya tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melihat masa depan bahkan 1 detik ke depan. Para peramal atau cenayang hanya bisa memprediksi, namun kepastian hanya Tuhan yang tahu. Beberapa tahun lalu, Indonesia memiliki peramal terkenal yaitu Mama Lauren. Ia sering dimintai pendapatnya terutama saat tahun baru akan tiba. Tahun 2009, mendiang Mama Lauren pernah meramalkan 2012 gelap, manusia sudah habis. Ramalan yang hampir mirip dengan suku Maya yang menyatakan 2012 akan terjadi kiamat. Namun kenyataannya 2012 dapat kita lewati dengan baik. Lalu bagaimana dengan peramal-peramal kelas dunia lainnya? Berikut peramal-peramal terbesar di dunia versi on the spot. Michel de Nostradamus. Inilah peramal yang sangat terkenal di dunia. Pria berdarah Yahudi ini melejit setelah hasil karyanya yang berjudul Les Prophéties terbit pada 1555. Semasa hidupnya diperkirakan Nostradamus telah membuat lebih dari 1000 ramalan. Dalam bukunya The Nostradamus Code, sang peramal yang juga meramalkan sendiri kematiannya itu menulis, "The year 1999, 7 months from the sky will come great king of terror." Pernyataan Nostradamus ini kemudian diartikan kiamat pada Agustus 1999. Namun kenyataannya ramalan sang peramal asal Prancis itu salah. Agustus 1999 tidak terjadi kiamat. Ramalan pria kelahiran 14 Desember 1503 ini ditulis dalam bentuk potret atau sajak 4 baris yang tidak disusun secara berurutan sehingga menjadi kacau secara kronologi. Ramalan Nostradamus juga mengandung unsur permainan acak dari kata, sandi-sandi angka, dan simbologi yang misterius. Jauh sebelum kehadiran Mama Lauren, di Indonesia hadir Jayabaya. Peramal ini lahir pada 1135 di Kerajaan Kediri. Jayabaya dikenal publik melalui bukunya yang berjudul Jangka Jayabaya. Buku yang memuat ramalan tentang kondisi Indonesia hingga menjelang kiamat. Ramalan-ramalan Jayabaya tidak ia tulis sendiri, melainkan ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, seorang penulis dan seorang guru. Konon peramal yang telah membuat sekitar 216 ramalan ini sudah tahu kalau Indonesia suatu saat akan dijajah oleh Belanda dan Jepang. Selain itu, menurut Jayabaya, presiden atau pemimpin yang akan memimpin Indonesia hanya sosok yang memiliki huruf belakang namanya bervokal huruf O. Ramalan ini terbukti tidak benar, karena Indonesia kemudian memiliki beberapa presiden yang memiliki huruf belakang namanya yang tidak bervokal O. Peramal besar yang satu ini bernama Vangelia Pandeva Dimitrova. Peramal yang menghabiskan hidupnya di Bulgaria ini kehilangan penglihatannya akibat pasir yang memasuki matanya setelah ia disapu tornado di usia 12 tahun. 4 tahun kemudian, Vangelia mengaku mulai melihat kejadian-kejadian di masa depan. Konon, banyak orang terkenal termasuk Hitler yang ingin diramal oleh wanita yang menutup usia pada 1996 di umur 86 tahun ini. Menurut Vangelia, tahun 2011 tidak ada hewan atau tumbuh-tumbuhan yang tertinggal di bumi belahan utara akibat hujan radioaktif. Kenyataannya, hingga sekarang bumi bagian utara masih dihuni sekitar 2 juta orang dan 1000 jenis tumbuhan. Sementara itu, memang banyak yang mengatakan bahwa Vangelia membuat prediksinya justru setelah fakta terjadi. Edgar Cayce, seorang peramal yang lahir pada 1877 dan meninggal pada 1945. Edgar sempat dijuluki sebagai nabi yang tidur, karena selain meramal, ia juga mampu mengobati orang sakit. Saat berusia 13 tahun, pria asal Hopkinsville, Kentucky, Amerika Serikat ini mengaku didatangi seorang dewi. Edgar pun mengatakan kalau ia ingin dapat menolong orang yang sakit, terutama anak-anak. Sejak itulah konon Edgar dapat menyembuhkan orang sakit, bahkan mengaku mampu melihat masa depan. Salah satu ramalan Edgar Cayce adalah terjadinya gempa bumi dahsyat serta kembalinya Atlantis, legenda kota yang hilang. Namun hingga kini ramalan-ramalan tersebut tidak terjadi.
Peramal yang juga berprofesi sebagai guru ini lahir di Brazil pada 1960. Juscelino Nóbrega Daluz dianggap banyak orang sebagai peramal besar yang meramal sebuah peristiwa disertai tanggal, bulan, tahun, dan petunjuk yang jelas. Bahkan ramalannya disahkan Biro Notaris atau Jawatan Pos Negara. Hal itu untuk menjaga agar tidak terjadi apa-apa dengan ramalannya, dan ia juga sanggup dimintai pertanggungjawaban. Sama halnya dengan peramal besar lain yang mencoba memprediksi masa depan, ramalan Juscelino Nóbrega Daluz juga pernah meleset atau tak terbukti. 16 Desember 2009, sang peramal pernah memprediksi gempa bumi 7,8 skala Richter akan melanda wilayah timur Sumatera, Indonesia. Ribuan orang akan tewas, namun kemudian hal itu tak terbukti. Menurut Juscelino lagi, 6 Desember 2012, langit akan berubah memasuki zaman awan hitam atau kabut pekat karena cuaca. Namun hal itu juga tidak terjadi. Mother Shipton adalah peramal legendaris yang berasal dari Inggris. Konon wanita yang lahir pada 1488 ini tidak hanya bisa melihat masa depan, namun ia juga mengaku mampu mengubah benda menjadi batu. Konon banyak orang mengakui bahwa ramalan Mother Shipton ada yang telah terbukti, tetapi sebagian orang juga mengatakan hal itu hanyalah sebuah kebetulan, seperti kebakaran besar di London pada 1666 dan kekalahan armada Spanyol dalam perang pada tahun 1561. Ramalan Mother Shipton yang paling menghebohkan ialah ketika ia meramal tentang teknologi modern dengan detail. Bagi orang yang hidup di tahun 1500-an, ramalannya bisa dibilang tidak masuk akal dan berlebihan. Pemirsa, masa depan adalah rahasia mutlak sang ilahi. Hanya kepadanya lah kita harus mempercayai masa depan kita. Peramal sehebat apapun hanya bisa memprediksi tanpa ia sendiri tahu kepastian akan ramalannya. Dan pemirsa, itulah peramal-peramal terbesar di dunia versi On The Spot.